warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan BCL TV dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan kabarnya daripada rekan-rekan semua selalu ada dalam ya. Ya, mudah-mudahan kabar daripada rekan-rekan semua selalu ada dalam keadaan sehat. Jadi pada kesempatan siang kali ini saya sedang berada di lokasi pembangunan SD Waluya 3 di Blok E ya, yaitu di perumahan BCL. Menurut informasi yang beredar yang saya terima, pembangunan SD Waluya 3 ini ada penolakan dari beberapa pihak. Cuman nanti saya nyari informasi dulu ya, informasi yang realnya seperti apa. Saya mau nyari orang dulu nih, biasa orang tersebut itu yang bisa saya ajak wawancara lah ya, saya ajakin ngobrol. Di mana ya orangnya ya? Saya mau cari orangnya dulu. Yuk ikut saya yuk. Check it out. Nah, saya mau nyari orang dulu nih, warga sekitar dah ya, yang bisa saya ajakin ngobrol. Mana ya kira-kira ya? Perlu. Mana orangnya ya? Nah, ini kayaknya orangnya ini nih, yang biasa saya ajakin ngobrol. Ya ini deh, saya samperin yuk. Nah ini orangnya nih. Ini orang ini kayaknya nggak asing gitu, selalu ada gitu. Bapak. Bapak lagi. Bapak lagi. Bapak lagi kesini. Enggak Pak, saya kan pencari muka Pak. Oh, Iya, saya pencari muka. Ya, begitulah. Saya minta buntut boleh dong? Boleh. Ada apa nih, ada apa? Enggak. Jadi saya dari media nih, Pak. Yang media internasional itu ya? Betul. Yang kemarin telepon? Iya, saya kan telepon kemarin, Bapak. Dari tadi. Iya, saya nyari-nyari kemana-mana tadi, Bapak nggak ada. Saya nyampe keringetan kayak gini. Teleponnya katanya jam 7, saya jam 5 udah di sini. Mau ngapain, Pak? Nyari-nyari barang saya ketimbun. Oh, di mana? Situ. Tahu ada di sini. Barang apaan, Pak? Apa? Ya, barang Cacing. Oh, cacing. Loh? Ya, katanya di sini. Oh. Lagi penelitian. Penelitian apa, Pak? Ini hubungan, katanya ada hubungan antara bangunan proyek sama cacing. Nah, loh. Maksudnya? Nanti saya jelasin itu mah ilmiah masalah panjang ceritanya. Ini, Pak. Ini Bapak ahlinya ahli ya. Tukang bodor. Baru. Kita udah komunikasi sama Pandu. Gitu. Ada penelitian di sini. Sambil nunggu Bapak, saya udah ke sini, udah ke sawah ngurek. Nah, jadi gimana ini mau ngobrol? Iya, saya mau minta waktu sebentar Bapak. Ya, buat ngebodor kita. Kok ngebodor lagi? Maksudnya kita mau ngobrol gitu, Pak. Podcast. Mau kita podcast. Apa itu podcast, Pak? Pokoknya duit cash. Jelasin dah. Oke, siap, ayo. Mau di mana nih, Pak? Mau di mana? Cari lokasi ntar yang Yo, nyari lokasi, Pak. Ayo, kita cari lokasi, Pak. Ya, kita ikutin Bapak Anu. Bapak Anu. Waduh, lagi ngerokok, jangan disuruh. Enggak apa-apa, Pak. Ayo, di mana, Pak? Biasa di atas tower. Di atas tower. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang rekan-rekan BCL TV dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan kabarnya selalu ada dalam keadaan sehat ya. Ya, walaupun pandemi ini udah mulai turun penyebarannya, tetap harus waspada ya kan? Emang dan sudah melandai. Ya, udah melandai. Udah nyaris turun. Jadi pada kesempatan kali ini saya bareng narasumber lagi. Tadi nyusul ke lokasi. Iya, tadi kan saya udah nyari kemana-mana, ternyata beliau lagi nyari cacing. Parah. Penelitian. Maksud dari penelitian cacing itu kapan nih, Pak? Jadi kan kata Pak Endul itu ada hubungannya. Segala sesuatu tuh ada hubungannya. Termasuk tadi itu lagi meneliti. Pandul, maksudnya pandul. Core of the core. Oh, ahlinya ahli. Kita kan ini juga ngefans. Iya. Jadi katanya ada hubungannya cacing sama bangunan proyek. Maksudnya? Bikin penelitian tadi. Ternyata ada hubungannya. Maksudnya? Hubungannya? Ketika proyek ada, cacing pada bangun. Nah, saya bingung ini. Pindah maksudnya. Saya pikir ngebodor, memang ngebodor ya. Benar, nyampe ngurek tadi di sawah, lama banget sih ya. Habis janjian jam 9, saya dari jam 5 udah di situ. Maklum Pak, saya dari sana jalan macet. Oh, bisa macet tuh, Cek ya?
BCA kan tahu sendiri akses jalannya kan kayak cacing. Oh iya. Gimana sih cacing? Melata. Tadi kita sempet ini juga ngurak gitu. Meneliti juga hubungan cacing sama belut. Cacing sama belut, maksudnya? Ternyata nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya ya, jauh lah. Kalau cacing kan emang campuran cacing. Kan sama-sama tadi sama-sama licin, kirain ada hubungan apa saudaraan apa gimana. Ternyata nggak ada. Beda Pak, beda spesies. Kalau bapak sama gajah, sepupu jauh. kalau saya sama apa nih sepupuannya? Kuda kan. Nggak kuda. Kan sana Sasuku kan. Majalengka Sasuku. Gitu. Jadi gini. Pada kesempatan kali ini kita podcast yang kedua setelah pandemi ya. Jadi saat ini kita disponsori oleh apa ini? Teh tarik Abu Epa serta kopi Bagenin. Kita ada di Bagenin. Netizen kalau nyari tempat nongkrong, betul, di BCL yang terdekat, nyaman ada di kopi Bagenin. Alamatnya di mana? Di Jalan BCL Raya. Tempatnya depan Ruko, depan futsal, betul. Jadi kalau masuk dari BCL paling 100 meter sebelah kiri ada di situ. Betul. Tinggal mampir aja, menunya komplit. Di Google Map juga ada. Ada. Kopi Bagenin. Kita sering di sini ya? Sering kita sering podcast di sini. Dan banyak ide juga biasanya di sini kan kalau nongkrong. Banyak ide. Karena kopi itu ketika otak penuh inspirasi. Jadi podcast itu apa? Ide. Podcast. Saya jadi ngeblank nih. Ini yang bodor apa yang beneran ya? Yang bodor aja deh, yang bodor. Itu podcast itu apa? Pokoknya duit cash. Oh, pokoknya duit cash. Asik. Berarti setelah podcast ini kita ada duit cash, guys. Itu plesetannya gitu. Betul. Terus ini, kita kan lagi panas terik nih. Ini sangat cocok banget ini. Abu Epa ini. Teh terik Abu Epa. Bisa online ya? Bisa DO. Bisa. Cocok buat acara-acara keluarga, ada arisan, ada kumpul-kumpul. Kadang ada tuh nada deringnya. Kalau lagi lewat. Bener. Tarik segar. Apa sih tarik segar? Tarik Abu Epa. Apa sih tarik segar? Tarik Abu Epa. Ada info apa nih yang hangat-hangat? Sebenarnya banyak ya. Cuman mungkin untuk lokalan dulu nih di BCL dulu ya. Ada yang kriminal dulu ya. Iya lagi rame banget ya, hampir di tiap blok. Kita kemalingan apa itu tutup got. Ada lagi pokoknya yang berbentuk besi dah. Besi itu kemarin di blok E. Ya, kayak ini videonya ya. Ini videonya mungkin dari CCTV itu kiriman dari warga. Kalau nggak salah sih dari jalan Edelweiss ya. Jalan Edelweiss berapa? 3 apa 4 gitu. Yeah. Itu kejadian di situ sempat rekam oleh kamera pengawas CCTV. Ada juga itu yang di jalan utama. Jalan utama BCL? Ada di depan toko Rasya. Itu ada CCTV-nya? Nggak ada ya. Cuman mungkin udah ada laporan ke pihak Polres atau Polsek gitu. Ya harus segera ditanggulangi. Kalau ini kan jadi apa itu istilahnya? Mereka jadi kayak nggak ada yang ngawasin, terus jadi pindah lagi kemana. Ya. Dan kalau kita lihat pelakunya ABG tanggung gitu ya. ABG tanggung ya. Sebenarnya ada apa ini dengan pencurian ini? Ada apa dengan besi? Kalau info sih emang besi harganya lagi naik. Gitu. Sebenarnya itu kan tutup got itu emang sebenarnya barang bukan terlalu mahal apa gimana. Cuma kalau kehilangan itu walaupun kesel gitu. Kesannya minta pun walaupun itu nggak terlalu berharga ya gitu, tukang besi penutup got paling berapa sih? Cuman kan kalau ada yang ngambil gedek gitu. Gondoknya minta ampun. Itu kayak lagu Rhoma Irama. Apa tuh? Gondokan aku. Kalau sudah tiada baru terasa. Makanya kemarin kan Bapak Engkong Darlim itu bikin baru lagi. Ngecor akhirnya. Yang depan toko dia hilang. Termasuk Kong Darlim, sesepuhnya BCL. Masya Allah. Emang gak mandang-mandang kalau maling. Iya. Siapa dihajar. Yang penting ada kesempatan. Itu yang pertama, berita hot yang pertama. Yang kedua itu masih kriminalitas. Yaitu pencurian sepeda motor dengan modus apa ya namanya? Hipnotis tapi bukan ya. Pura-pura kali ya. Pura-pura. Cuma yang jadi sasaran itu anak-anak. Sama bocah juga ya? Sama bocah, ya. Sasarannya tuh kisaran anak SMP lah.
yang mudah di apa ya? Masih labil diperdaya lah gitu. diperdaya. Terus ini kronologisnya seperti apa itu? Jadi menurut cerita begini, ini juga buat perhatian kepada semua orang tua yang memiliki anak tanggung nih, seusia SMP ya, rata-rata seusia SMP, jangan sampai memberikan kebebasan untuk membawa kendaraan bermotor, apalagi sampai keluar BCL ya. Ini kejadian di dalam perumahan BCL, Bang. Udah beberapa kali ya? Udah sering lah. Saya dapat informasi itu ada 4 kali kasus. Itu yang pertama Flamboyan 6, Flamboyan 6, yang kedua Flamingo Kenanga 8. Yang paling pertama banget nih. Yang paling pertama banget itu Sade Pandawa Rosella 12. Rosella 12 ya. Ya, itu anaknya Bu Ida. Rekan kita. Modusnya sama kayak gitu. Modusnya sama. Jadi pertama anak itu kan bawa motor nih, diberhentiin. Sama bapak-bapak lah ya. Diberhentiin, ngikut numpang. Nah, udah jalan diancam tuh. Saya dari Polres, apa saya dari polisi. Kamu pernah maling apa gitu kan. Jadi kan takut ya anak-anak SMP kan jiper jadinya. Dibawa jauh, Pak. Gitu, dibawa jauh sampai ke luar BCL. Habis itu ditinggalin, dikasih ongkos buat ojek tuh pulang. Motor diambil. Ya walaupun emang Indonesia ya ada untungnya ya, anaknya nggak diapa-apain. Ya, prihatin banget ya, apalagi udah beberapa kali kejadian. Betul itu yang kita tahu ya. Mungkin di belakang masih ada yang kita nggak ketahui gitu. Nah, itu harus diperingatin juga. Betul. Malingnya maksudnya tadi kan kita yang maling ABG itu jangan sekali-kali lagi kayak gitu, ada apesnya. Iya, jangan ABG mulu dicari. Iya, terus selanjutnya itu mungkin jadi perhatian buat orang tua. Betul. Itu sih yang lagi viral nyampe se-Indonesia. Ini itu yang pencurian WiFi itu. Oh iya, itu sempat masuk ke media nasional ya. Berikutnya pemirsa, inilah rekaman CCTV yang merekam aksi pembacokan terhadap Lasdo Apuan di perumahan Karanganyar, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dalam rekaman video tersebut terlihat pelaku datang ke rumah korban menggunakan sepeda motor. Pelaku langsung mengambil kapak yang dibawanya di bawah jok sepeda motor, kemudian masuk ke rumah dan menyerang korban. Korban yang ketakutan mencoba melawan sambil berteriak meminta pertolongan. Korban terkena tebasan kapak yang digunakan pelaku. Korban dan pelaku sempat berduel sebelum warga datang membantu korban. Pelaku yang panik akhirnya melarikan diri. Kasus ini telah dilaporkan ke Mapolsek Cikarang Utara. Sementara pelaku dan keluarganya telah kabur dari rumahnya. 1 unit sepeda motor yang ditinggal pelaku diserahkan ke polisi. Iya, pencurian password. Tapi mudah-mudahan kita mah nggak ada kayak gitu. Hampir tiap rumah sekarang pakai WiFi. Apalagi semenjak daring itu. Iya betul. WiFi, pemasangan WiFi banyak ya. Rata-rata setiap rumah pasti masang WiFi. Lebih murah, lebih bagus jaringannya. Betul. Jadi mudah-mudahan nggak bakalan kejadian tempat kita. Kalaupun ada kayak gitu numpang-numpang ya izin dulu lah. Izin dulu, bagusnya begitu ya kan. Ada itikat baik. Apalagi kalau kemarin baca beritanya kan, terus lihat-lihat komen netizen kan jarak rumah sama antar rumah itu 20 meter. Yang di sana yang kasus ini. 20 meter mah harusnya kan WiFi nggak nyampe. Nggak nyampe harusnya dong. Iya. Mungkin ada. Nah, selanjutnya tadi kan lokalan ya kan, kriminal lagi ya kan. Ya mudah-mudahan itu selesai lah ya. Maksudnya berita kriminal cukup itu aja lah ya. Buat pelajaran kita bersama. Ada berita bagus kayaknya dari arena olahraga. Nah, ini dia nasional ya. Kita patut berbangga. Kenapa coba? Kontingen Jabar jadi juara umum. Dengan 133 emas. Dan ada yang lebih membahagiakan lagi ya. Apa tuh? Jadi saya tadi konfirmasi ke Sekjen KONI Kabupaten Bekasi kebetulan teman. Jadi Kabupaten Bekasi itu menyumbang 39 emas. Jadi itu hampir 30%-nya emas Jawa Barat dihasilkan dari Kabupaten Bekasi. Berarti itu tandanya apa? Pembinaan atlet atau olahraga di Kabupaten Bekasi itu berjalan dengan baik. Betul. Mantap. Nyampe dikasih nama-namanya saya ini si Anu yang dapat emas. Yang dapat medalinya itu. Ada. Ini videonya. Ada videonya nih. Ada. Itu mungkin peraih medali emas. Peraihan medali emas, perak dan perunggu di Kabupaten Bekasi ya. Klasemen akhir PON Papua. Luar biasa.
biasa, kita patut berbangga. Terus langkah selanjutnya itu kan banyak ya. Kabupaten Bekasi kan menyumbangkan medali emas, perak, perunggu terbanyak lah ya, sejabar ya. Boleh jadi ya. Nah, ya kan itu sejabar. Kalau menurut saya itu kalau lihat data itu sejabar. Langkah selanjutnya nih untuk kira-kira ya ada ini nggak, maksudnya untuk para atletnya Apresiasi. Oh. Iya. Kalau kemarin saya dengar berita terakhir ada dari Pemda sendiri kali, dari Bupati. Bener ini. Ya, mudah-mudahan. Ya kita berharap begitu ya, menghargai lah ya. Menghargai keringet. Betul, para atlet. Dan sampai ya kayak berita ini nih, telantar, jalan kaki, ya kan, atlet dari mana itu saya. Tapi udah ada konfirmasi dari Kang Emi langsung itu masalah yang itu kan. Memang kalau sesuai dengan protapnya katanya semua atlet dipulangkan tuh ada ininya dari KONI setempat, dari KONI Jabar. Mudah-mudahan tuh beritanya nggak benar ya. Nggak benar ya, mudah-mudahan ya. Kalau saya sih percayalah Kang Emil sangat perhatian gitu. Cuman kan nggak. Kang Emil apanya Bapak? Saya kan saudaraan. Baru tahu saya. Saya nggak tahu beliau. Mudah-mudahan lihat ya Kang Emil. Saya kan pendukung. Picking. Saya merah. Saya pendukung Persib. Nggak, guyon. Tapi emang iya. Saya enggak salah. Itu dia. Ya, berita yang sangat membanggakan bagi Kabupaten Bekasi. Betul. Jawa Barat umumnya ya. Jawa Barat pada umumnya. Itu terulang kembali dari 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu kan kita jadi tuan rumah. Iya, betul. Juga saya sempat kan nonton waktu PON pas di sini. pembukaan itu ya. Ada beberapa venue kita olahraga kan di sini di Kabupaten Bekasi 4 tahun yang lalu. Saya nonton waktu bola di stadion. Betul. Kan itu waktu si angkatan Persib yang sekarang nih, Febri Haryadi, itu si Nasir segala macam masih muda-muda dulu. Iya. Kita nonton di sini. Oke, apalagi yang paling hot? Nah, ini sebenarnya yang paling utama. Penolakan. Pembahasan yang paling utama sebenarnya ini yang paling hot gitu, di antara yang tadi. Ya. Ini yang paling hot, yaitu penolakan pembangunan Sekolah Dasar Negeri 3 Waluya. Seperti apa sih kronologinya? Kok bisa ya? Sekolah? Ini kita kutip dari media online ini. Nah, ini dia. Kalau kita baca di media online tersebut dari satuarah.co, itu kan ada keberatan dari salah satu instansi. Di situ tertulis jelas dari SDIT Binari memprotes pembangunan SDN Waluya 03 dengan beberapa alasan. Yang paling intinya sih karena wilayahnya berdekatan. Dikhawatirkan ada kondisi yang kurang kondusif. Gitu, apa keamanan atau segala macam kan kita baca tuh dari Bu Kokom statementnya gitu. Demikian. Ya, tadinya saya juga mau konfirmasi. Kemarin udah sempat WA katanya. Udah sempat WA janjian ada Jumatan gitu kan, Jumat. Silakan tentuin tempatnya di mana gitu kan, tapi nggak ada jawaban. Iya, karena nggak bersesuaian waktu dan tempat kali ya. Betul, 2 minggu yang lalu sebenarnya udah oke, cuma dari kitanya ya nggak bisa waktu itu. Kitanya waktu itu nggak bisa. Cuma kita juga udah beberapa tanya-tanya beberapa narasumber. Juga kita ngikutin alurnya tuh nyampe kemarin seperti apa. Sampai mana kayak beritanya tuh ya? Sampai gerbang BCL. Jadi dari kemarin udah dimediasi, bukan mediasi sebenarnya lebih ke silaturahmi. Jadi ada undangan dari Pak Camat buat semua stakeholder, buat semua yang terlibat di situ, dari pihak sekolah ada, SDN 03, dari desa, dari BPD, termasuk dari yayasan. Ada semua hadir di situ. Kan beritanya juga ada tuh di Metro Express hasil dari pertemuan itu. Ini beritanya. Nah, kan dari tadi lihat kan dari hasil Metro Express. Seperti itu ya. Kalau dari Pak Camat kan nggak bisa bukan sebagai eksekutor, dia sebagai nanti dilaporkan mediator kali ya. Pak Camat karena, sebagai mediator aja. Karena pengen situasi di Cikarang Utara itu kondusif, jangan sampai ada apa-apa. Ya kalau menurut saya juga sih, menurut kacamata saya gitu ya. Mana kacamatanya? Iya sih ini. Iya, kacamatanya lepas. Kemarin saya ngeliat pakai kacamata gitu. Pembangunan SD 3 dan Binari itu terlalu berdekatan. Iya, betul. Mungkin kalau menurut kacamata saya lagi gitu. Kacamata yang buram ya. Itu mungkin bisa mengganggu aktivitas ya. Tapi kembali lagi ya kan,
kebutuhan pendidikan bagi masyarakat BCL nih khususnya umumnya Waluya itu kan emang butuh sekolah baru ya. USB apa? USB unit sekolah baru. Ya. Oh, bukan micro USB bukan? Bukan, itu beda lagi. Gitu. Emang sih secara jarak terlalu dekat, tapi secara pertumbuhan anak-anak saat ini di BCL itu sangat banyak. Mengingat sekolah yang ada di Waluya ini Cuma dua ya. yang negeri ya waktu itu. Itu sangat kurang gitu. Dan kemarin saya sempat ngobrol sama bidan desa, minta informasi juga gitu keadaan populasi anak-anak karena kan keberadaan USB harus ada uji segala macam. Oh, nggak asal cukup blok dibangun enggak? Asal. Oh, ada. Yang nggak ada cuma uji emisi. Kan itu di Permendikbud ada itu. Kalau bikin sekolah baru apa syarat-syaratnya gini udah dipelajari. Dan itu nggak ujug-ujug datang ada. Sekolah itu prosesnya panjang. Iya. Kemarin saya ngikutin dua kali silaturahmi lah. Yang pertama dari Komite SD 03 bersama Binari di kampus Binari, terus yang kedua di kecamatan itu. Kita ngikutin prosedurnya, ngikutin prosesnya, jadi ya sedikit tahu lah kenapa dan bagaimana gitu. Iya, dianalisa dulu berarti ya. Jadi kalau informasi yang kita dapat SDN Waluya 03 kan itu tidak terlepas dari keberadaan SDN 02. Yang cikal bakal dari situ karena filialnya juga dari situ. Jadi SDN 02 kan berdiri tahun 2014. Iya. Nah, itu Bapak kan dulu ngangkut bangku kan ingat? Saya kan bagian mebelernya. Sekolah udah ada, bangkunya udah ada. Pas lagi puasa lagi. Puasa. Untung nggak batal ya. Untung nggak batal. Nah, pahalanya lebih gede lagi. Masya Allah. Jadi pengalaman gitu 2014, 15, 16, 17 nggak ada masalah waktu PPDB. Nah 2017 Bapak ini kan ada Permendikbud baru nomor sekian kalau nggak salah. Iya. Ada pembatasan penerimaan siswa baru. Jadi satu angkatan, maksudnya satu kelas, satu kelas satu angkatan itu maksimal harus menerima cuma 4 kelas. 4 kelas. Satu kelas maksimal 28. 28. Berarti kan satu angkatan cuma 112. 112. Nah, itu sementara usia masuk sekolah itu rata-rata per tahun itu 300 sampai 400. 300 sampai 400 pun kan nggak sekolah di negeri semua, ada yang kemana itu termasuk yang di SD Binari, Acika, terus di sini banyak kan Akida. Nah sisanya hampir 250 itu kemarin daftar di SDN Waluya 02. Nah itu menjadi gejolak di masyarakat. Waktu itu juga sempat laporan sama saya. Bukan laporan ya, ada informasi mau pada demo. Iya betul. Waktu PPDB nggak keterima, kan hampir setengahnya nggak keterima waktu itu. Orang tua muridnya itu yang anaknya nggak keterima akan melakukan demo. Oh. Gitu kan harus ada solusi kalau kayak gitu. Betul. Dan akhirnya 2017 kebetulan bisa masuk semua dengan beberapa catatan. Nah 2018 kan kejadian kayak gini bakal terulang terus kalau nggak ada solusinya, solusi jangka panjang gitu. Solusi jangka panjangnya apa? Nah kalau kejadian kayak gitu terus nggak bakalan selesai. Betul. Solusinya ya buat sekolah baru. USB itu unit sekolah baru. Dan akhirnya dari komite, kepala sekolah, tokoh masyarakat mengajukan ke kepala desa karena prosedurnya seperti itu. Prosedurnya mengajukan di bawah komite, kepala sekolah, warga. Gitu kan kita komite juga mewakili masyarakat. Betul. Kita mengajukan agar dibuatkan sekolah baru dan itu juga udah konsultasi sama pengawas. Waktu itu masih ada UPTD, sekarang udah nggak ada. Katanya ya mungkin arahan dari beliau waktu itu bikin kajian dulu dah sederhana. Jangan sampai kita buat sekolah baru cuma dengan sekian tahun ke depan kosong sekolahnya. Iya betul. Karena kan kita ada di lingkungan perumahan. Perumahan kayak Pak Agip lah. Iya betul. Di rumah anak 2. Iya. Ya paling kan 6 tahun setelah itu keluar sekolah, SMP, SMA, nikah, pergi, nggak ada di sini. Nah, waktu itu ada kekhawatiran jangan sampai dibangun sekolah udah 5 tahun 6 tahun nggak ada muridnya. Betul. Dan kita juga udah ada kajian waktu itu karena kan kita nyari informasi sumber dari Posyandu, dari bidan desa. Jadi
dapat angka segitulah. Waktu itu sekitar 300 sampai 400 tiap tahun, itu nyampe 5 tahun ke depan masih banyak Calon anak didik kelas 1. Dan kemarin pun data terakhir juga masih menunjukkan ke angka segitu. Jadi angka balita 1 nyampe 5 tahun itu 2.800-an. untuk satu angkatan. Enggak, usia 1 nyampe 5 tahun usia yang sekarang 1 ada di tahun. kita itu 2.800. Bagi 5 aja berapa itu? 28 bagi sekitar 500-an. Iya. Jadi 1 tahun itu sekitar 500-an anak. 500 anak kan harus ditampung di beberapa sekolah yang di sekitar Sementara kita. satu sekolah dibatasin 112. 112. Itu kan angka kasarnya. 500 kan bisa di SD negeri, SD swasta. Cuma kan buat gambaran kita harus ada USB itu. Betul. Gitu. Angka ibu hamil 600 ya hari ini. Lagi pandemi Ya betul, pemicu. karena memang gini, BCL ini kan usianya masih usia produktif, ya kan. Hanya itu dari segi pendidikan kita sangat membutuhkan unit sekolah baru, tentunya di lingkungan BCL. Begitu kan ada tanah kosong juga kan, kebetulan. tanah menganggur, nggak kepake. nggak kepake. Udah dibilangin dari minggu kemarin nggak kepake. Iya nggak kepake, bukan nganggur bukan. Bukan nganggur gitu. Jadi sejarahnya seperti itu. Nggak tiba-tiba ada sekolah itu harus ada kajian segala macam, dan dari kepala desa mengajukan di musrembang kecamatan. Gitu. Dan dari pihak kita kan masyarakat cuma mengajukan dan menerima. Betul. Apapun proses yang jadi enggaknya kan di atas. Betul. Gitu. Kita hanya mengajukan ya. Mengajukan dan akhirnya menerima. Gitu. Dan menerima. Nggak ikut proses selanjutnya. Oh, itu kan iya. kewenangan beda. Betul. Mungkin dari dinas apa atau pendidikan atau dari dinas cipta karya yang bikin uji apa gitu kan. Ada prosedur kan banyak gitu yang saya baca dari Permendikbud itu. Dan juga kemarin kalau dari saya ngikutin silaturahmi itu juga kan ada kekhawatiran KBM-nya tidak kondusif, kegiatan belajar mengajar ya, mungkin yang tadinya agak macet. Betul. Karena sekolahnya satu sekarang bisa macet. Yang tadinya agak berisik, sekarang kan bisa berisik banget. Semakin berisik. Cuma kan itu bisa diantisipasi. Betul. Bisa dikomunikasikan antar dua sekolah ini gimana Betul. caranya. Apalagi SD Waluya 03 itu sekarang saya lihat di lokasi kan tadi akses keluar masuknya ada 2. Kiri sama kanan Iya gang. betul, dari jalan Edelweiss 5 sama Edelweiss 6 ya. Beda sama SDN Waluya 02 kan cuma ada satu. satu. Di Anggrek 9. Betul. Jadi bisa Tapi kan dipecah. yang penting kan persetujuan dari lingkungan sekitar, Betul. ya kan? Warga sekitar gimana nih dengan adanya bangunan sekolah tersebut? Gitu. Kalau menurut saya sih, gitu. Kalau emang setuju ya nggak ada masalah sebenarnya. Mudah-mudahan sih berlanjut terus. Cuma kan emang hak orang atau lembaga juga protes nggak masalah. Iya. Gitu. Itu demokrasi. ya kan? Itu kan hak-hak untuk menyampaikan pendapat atau protes ya. Betul. Ya mungkin kalau sekarang masih berlanjut juga ya nggak ada masalah. Cuma kan yang penting kemana protesnya gitu. Betul. Harus sesuai prosedural. Karena kalau dari desa, dari warga kan cuma mengajukan dan menerima. Kalau mau protes ya mungkin ke dinas atau ke Pemdanya langsung. Betul. Itu Bapak Agib. Terpecahkan akhirnya ya. Akhirnya. Jadi mungkin untuk saat ini warga BCL khususnya ya, karena kita berbicara di lingkungan BCL atau Waluya pada umumnya, nggak usah khawatir yang sangat berlebihan. Ya kan, Iya. untuk anak-anak yang tidak masuk sekolah, yang tidak keterima gitu kan. Kayak kemarin kan banyak rekan-rekan saya nih yang WA terhadap saya, Pak Agib tolong dong tuh anak saya kok nggak masuk, Waluya 2 nggak masuk, Waluya 3 nggak masuk, terus anak saya sekolah di mana kan gitu. Emang Bapak sebagai apa tuh bisa di? Nggak tahu, hanya tukang jawab. Saya juga bingung, rekan-rekan saya kok nanya kepada saya gitu kan. Mungkin karena mereka tahu kalau saya itu dekat sama Panana Sumber gitu. Apa bisa diselipin gitu satu anak dilolosin, mungkin itu. Dan akhirnya nggak bisa kan? Kalau nggak Tetap sesuai nggak bisa. persyaratan nggak bisa karena Iya. udah ada aturan bakunya dari sekolah. Betul. Itu kita mah orang tua murid komite ya cuma ngikutin ini arahan dari sekolah seperti ini ya nggak ada di sekolah sana nyelip-nyelipin atau gimana. Nah itu rekan-rekan. Dan mudah-mudahan tahun besok mah udah nggak ada masalah lagi ya di PPDB SD khususnya kelas 1. Ya. Karena mungkin di Juli tahun ajaran baru sudah
bisa menerima sini SD 03. Jadi warga yang rumahnya berdekatan dengan SD 03 nanti bisa daftarnya di sana. Iya. Bangunan baru megah, 3 tingkat Pak. 3 tingkat. Tadi kita udah keliling ya lihat ya. Udah lihat gambarnya juga ya. Luar biasa. Kita ucapin terima kasih ke semua pihak. Itu dia. Siapa aja nih? Kita harusnya berterima kasih, patut berterima kasih kepada pihak-pihak yang sudah dengan semangatnya gitu kan, dengan gigihnya untuk memperjuangkan sekolah Waluya 3 supaya bisa dibangun di lingkungan BCL. Kepada siapa aja nih? Pada almarhum Bapak Haji Eka Supriyatmaja, Bupati Kabupaten Bekasi, pada Bapak Dr. Asep juga, anggota DPRD Kabupaten Bekasi, pada dinas, kepala desa mungkin? Kepala desa, Betul. Bapak Didi Cahyadi, kepada dinas terkait, dinas pendidikan, cipta karya, terus kepada masyarakat sekitar juga, BPD juga jangan salah, itu BPD juga kan RW semua pokoknya itu yang ikut serta di dalam itu. Pak Agip juga termasuk itu sama. Saya ucapin terima kasih pada Pak Agip. Makasih. Ini udah divaksin belum? Ini sudah ikut menyebarluaskan informasi. Karena kan kadang-kadang perselisihan masalah terus itu karena kurang komunikasi, kurang ngopi, kurang udut. Nah itu dia. Itu. Iya betul. Kayak sekarang saya kurang minum. Ini ada dari Abu Eva. Iya. Ini obat dahaga. Betul. Kita coba dulu ya. Masya Allah. Seger. Ya seger rekan-rekan. Jadi kalau panas minum ini. Iklan lagi gitu. Ya selanjutnya itu emang hot banget ya kalau beneran Kemarin kan kita ngecek di komunitas ya. Iya Kan betul. ada yang upload tuh masalah ini dari di link berita yang penolakan kan ada yang upload terus di komen banyak. Saya juga sempat baca tuh komenan. Rata-rata emang mendukung ada di sekolah. Betul. Ya sebagai orang tua wajar lah itu penting. Dan itu semoga lah semua pihak yang ini ya, yang ada di situ bisa saling menahan diri. Betul. Pada intinya kemarin Pak Camat ngomong gitu, yang penting kondusif di lapangan. Kalau ada apa ini nanti bisa dibicarakan kembali masalah sekolah nggak kondusif segala macam. Kau tahu banyak ya? Mungkin ini untuk informasi hiburan. Apa tuh? Informasi hiburan nih, ketua lingkungan kita yang ada di BCL lagi melakukan BIMTEK. Oh Itu iya. Bogor. Bimbingan teknis ya. Betul. Itu mencakup apa aja ya? Kalau kemarin saya ngobrol di situ kan nanti ada emang ada ngundang narasumber dari mana gitu ya, mungkin buat memperkuat lagi nih fungsi RT RW. Karena kan terus terang RT RW kan bagian yang paling sebenarnya paling kena di masyarakat Iya itu. betul. Itu ujung tombaknya, ujung tombak pemerintahan. RT RW. RT RW coba sekarang ada yang nikahan ke siapa? RT RW. Ada yang meninggal. RT RW. Udah sama kayak ini. Mau nyari janda RT. Datanya dari RT RW. Iya, betul. Jadi semua kehidupan bermasyarakat RT harus bisa gitu. Betul. Harus paham ya. Itu jabatan yang paling menurut saya mah ya berat sebenarnya jadi RT RW. Biarpun kan udah beberapa tahun ke belakang ini RT RW ada insentif. Betul. Cuma kan menurut saya masih belum maksimal. Mudah-mudahan nanti ke depannya ditambahin lagi. Iya. Supaya lebih semangat lagi. Lebih semangat. Dan mudah-mudahan pulang dari BIMTEK tuh ada semangat baru. Karena di sana kan nyambil refreshing juga gitu. Terus iya. mendapat udara segar di sana. Itu yang penting udara segar sama podcast. Sama podcast Kan. Pulang dari sana habis lihat ini gitu ada selain BIMTEK kan mungkin ada hiburannya juga. Betul. Kan tahu sendiri di Cikarang mah kita panasnya minta ampun itu. Saya juga sempat diundang ngikut liputan lah ya. Liputan kegiatan BIMTEK RT RW di BCL ikut ke Bogor. Cuman keterbatasan waktu saya sama rekan-rekan tim BCL TV akhirnya kita mengurungkan. Berarti sekarang ada kekosongan kekuasaan yang di BCL. RT RW kali mau ini? Saya mau PLT lurah dulu bisa. RT RW lurah semua kan BIMTEK. Cuman megang stempel doang. Sama jengkolnya. Aduh. Cukup di BCL TV, lurah BCL TV. Lurah BCL TV aja kita. Ya.
Mudah-mudahan nonton ya RT RW. Ntar di share bintangnya kita bisa masukin ya. Iya betul. Kalau ada yang rekam. Ada lah pasti. Kan Oke. banyak YouTuber juga di sana. Oh iya ya. Oh. Ada Bapak Engkong. Oh Kang Dalton ikut. Ikut semua kan dia RT RW Yang dusun paling aktif lurah. merekam kejadian itu Kang Dalton. Iya. Ucapan terima kasih kepada sponsor kita ya yang sudah mendukung acara podcast kali ini. Yang pertama dari Teh Tarik Abu Epa. Ya, Teh obat. Tarik Abu Epa. Obat dahaga. Obat dahaga di tengah terik matahari kayak gitu. Sugar. Tuh. Selanjutnya Kopi Bagenin. Terima kasih Tempat banyak. nongkrongnya Ya. orang PCL. Tempat nongkrongnya anak-anak muda. Anak muda. Oh, Bapak masih muda. Saya masih muda. Saya juga. Sisa 17. Duluan aja, Pak. Ya, gitu ya buat rekan-rekan yang mau Nongkrong-nongkrong. nongkrong-nongkrong, nongki-nongki ataupun Buka dari pagi ya? dari pagi Kita tadi ke sampai situ. pukul 9 ya. 9 malam. Tuh. Tempatnya asik, Tempatnya asik, ada nyaman, yang penting itu. wifi. Tidak ada wifi-nya. Nah, kan. Udah, Pak. Kita mau closing. Udah. Kita mau closing. Jadi nyampe mana tadi? Kan aja. Ya, tadi kan ada berita kriminal, Ada olahraga, olahraga, ada hiburan, entertain Hiburan. tadi lagi pada hiburan gitu. musdus, Terus sama sekolahan ya? sekolah SD, ya kan? mudah-mudahan informasi yang kita berikan tadi bermanfaat ya bagi warga masyarakat dimanapun berada, kecil khususnya Waluya, Bekasi. Gitu. Ya mohon maaf apabila ada perkataan yang Kurang berkenan. kurang berkenan, karena kita emang Nggak berkenan. nggak berkenan. Wajah kita emang wajah kurang berkenan. Oke, demikian rekan-rekan Becel TV. Demikian mulu kita yang jadinya. Itu hidupan. Langsung aja kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.